lihat dari sisi sentimen ya dan juga pergerakan harga, deflasi yang terjadi di bulan Mei ini memang kan karena bulan April masih ada efek dari bulan Ramadan kemarin dan juga Lebaran ya. Jadi ada normalisasi sebenarnya efek dari harga-harga yang cukup tinggi juga masih di awal April yang kemarin. Saya rasa kalau di bulan Juni nanti kemungkinan tidak terjadi deflasi, tapi memang inflasi yang relatif lebih rendah. Eh, Inflasi yang rendah maksud saya. Nah, dengan kondisi yang demikian, saya rasa faktor untuk menjaga harga pangan itu menjadi faktor yang krusial di saat juga memang masyarakat yang tadi saya sampaikan ya beberapa relatif lebih defensif, terutama untuk belanja yang ke makanan dan minuman. Yang menariknya kalau sisi belanja dan juga nanti dikaitkan juga dengan inflasi, belanja ke sektor beberapa sektor di luar makanan minuman yang cukup resilient itu ada di household dan juga kemudian di elektronik. Nah, ini yang mungkin juga akan bisa menyumbangkan inflasi walaupun kontribusinya relatif kecil gitu. Jadi the big game changer nanti di bulan Juni ini adalah periode masuk sekolah ya bulan Juni dan Juli dan juga periode juga liburan anak ya yang bisa mendorong tingkat inflasi terutama dari sektor transportasi. Demikian, Mbak. Baik, melihat angka deflasi di bulan Mei dan mungkin akan terjadi inflasi rendah di bulan Juni seperti yang Anda sampaikan, seperti apa kebijakan moneter terkait dengan suku bunga Bank Indonesia yang harus dipertimbangkan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat? Saya rasa dengan tingkat inflasi yang ada sekarang dan juga rupiah ya yang per hari ini sebenarnya sudah relatively manageable kembali menguat ya ekspektasi kami harusnya ada di range yang seperti saat ini. Suku bunga acuan di bulan ini mestinya dipertahankan ya di range di level yang ada saat ini. Tantangannya memang adalah di bulan Juni ini, Mbak Neke, ini kita akan menunggu FOMC meeting juga yang akan mengeluarkan guidance yang baru. Ya, kita berharap memang guidance-nya tetap ada satu kali pemangkasan di bulan Desember nanti atau di akhir tahun sehingga memang memberikan ruang juga buat Bank Indonesia dengan inflasi yang terjaga dan yang harusnya rupiah tidak terlalu melemah lagi ke depannya itu memberikan ruang Bank Indonesia untuk memangkas sekali ya, di bulan Desember 2024 ini. Jadi dengan kebijakan menjaga daya beli dan juga menjaga supaya beberapa sektor juga terutama juga di sektor keuangan ya tetap memiliki target pertumbuhan terutama di DPK dan juga di kredit ya saya rasa kebijakan untuk mempertahankan suku bunga yang seperti saat ini sudah relatif relevan. Demikian, Mbak. Baik, artinya proyeksi Anda penurunan suku bunga ini mungkin bisa terjadi di bulan Desember meskipun The Fed belum menurunkan suku bunga acuan. Ya, makanya tadi kita lihat dulu nanti guidance-nya yang di tanggal 12 Juni ini, apakah memang ada ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga acuan. Kalau misalnya mereka di guidance-nya yang sebelumnya itu akan sudah disampaikan akan ada 75 basis pemangkasan di tahun ini. Nah, kita menunggu di guidance di bulan Juni ini bagaimana perubahannya. Ya, base case skenario-nya adalah bahwa The Fed itu memangkas 25 basis. Ya, proyeksi kami mungkin baru terjadi di bulan Desember gitu. Kalau itu benar-benar terjadi, memang ada ruang kemudian bagi Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya 25 basis juga di akhir tahun 2024 ini. Namun situasi akan berubah ketika memang kemudian The Fed memutuskan tidak ada pemangkasan suku bunga acuan di tahun ini ya artinya baru kemudian dipangkas di tahun 2025 nanti paling cepat misalnya di kuartal 1. Nah, ini tentu saja situasi higher for longer-nya ya ini akan benar-benar terrealisir di tahun 2024 ini. Nah, ini yang saya rasa menjadi tantangan ya bagi perekonomian kita terutama di semester 2 tahun ini, Mbak Aneke. Kita akan beralih ke Pak Roy. Pak Roy, kalau melihat yang disampaikan Pak Andri tadi, kemungkinan inflasi rendah akan terjadi di bulan Juni. Anda lihat apakah ada kemungkinan daya beli masyarakat justru akan semakin tertekan lagi?
Iya, tentunya kita melihat dari kacamata siapa dulu ya, masyarakat atau pelaku usaha ya atau pemerintah. Ya kita tahu bahwa tadi bersama dengan Pak Andre sudah sampaikan bahwa kaitan deflasi ini hanya sesaat. Karena apa? Karena memang faktor fundamental harga-harga kebutuhan pokok itu bukannya tetap atau turun, malah cenderung meningkat. Kemudian kita ketahui bahwa situasi geopolitik yang tidak menentu, ya supply chain juga yang masih fluktuasi, ya iklim juga seperti yang terjadi sekarang, bisa hujan, bisa panas, ada La Nina secara El Nino, membuat masyarakat tentunya tadi yang sudah makan tabungan, tapi ada satu sisi juga yang berusaha juga masyarakat menahan belanja karena yang kita bisa lihat misalnya dari DPK. Nah, dana pihak ketiga ini kan meningkat nih. Dana pihak ketiga itu berarti simpanan masyarakat rupiah, giro, falas, tabungan itu meningkat karena ada kelompok yang atas tentunya juga ya lebih bagus safety play ya, menyimpan dulu dananya sehingga spending money atau konsumsinya juga akhirnya turun. Kalau kelompok menengah sudah makan tabungan, tapi kelompok atas justru nahan belanja ya, nahan belanja atau mengurangi belanja sehingga menyimpan alokasinya ke terlihat dari DPK yang meningkat signifikan. Nah ini tentunya harus dijaga karena ketika kelompok-kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan konsumsi, maka konsumsi yang tertahan, maka dampaknya ke growth of economy. Ya, kita tahu bahwa konsumsi kita masih 52% kontribusi dari PDB kita. Nah, bagaimana kita membicarakan consumption yang meningkat kalau terjadi nahan belanja atau juga yang sudah makan tabungan. Jadi koreksi kami juga melihat bahwa status seperti BI rate juga ini ya memang kita harus mendengar Fed rate punya pengumuman, tapi kalau memang bisa direvisi, bisa diatur kembali sehingga kelompok atas itu mulai spending lagi kalau BI rate-nya turun, ya kemudian juga kondisi daripada interest bunga itu juga nggak keburu naik. Ya, kemudian kesusahan juga untuk masyarakat yang kelompok menengah bawah itu untuk mentransmisi pengeluarannya dari yang pengeluaran rumah tangga akhirnya juga harus membayar bunga yang naik. Nah ini perlu pengkajian yang signifikan. Jadi kalau kami sangat memperhatikan sektor konsumsi masyarakat karena produktivitas retail, kontribusi retail itu sangat tergantung dengan konsumsi. Dan ketika konsumsinya satu sisi ada yang menahan dan satu sisi yang juga ketidakmampuan karena sudah mulai belanja yang secukupnya ala kadarnya karena makan tabungan dan juga marginal yang tentunya kita tahu tetap dan masih suffer. Nah inilah peran untuk bagaimana pemerintah push and pull ya dalam new economic order saat ini yang dikatakan bahwa memang tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa juga langsung naik-naikkan harga, kemudian nanti berujung kepada ketidakmampuan belanja. Nah ini tentunya perlu diperhitungkan secara substantif.